Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Heria dengan akhiran NPM 16 kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pengembangan sumber daya pembelajaran online untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, yang pertama ada pengertian pembelajaran online. Nah, apa sih pembelajaran online itu? Nah, pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disingkat dengan PJJ. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh merupakan sistem yang sudah ada pada abad ke-18. Nah, sejak awal, pembelajaran jarak jauh selalu menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya. Nah, mulai dari teknologi paling sederhana hingga yang terkini. Secara singkat, sejarah perkembangan pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan berdasarkan teknologi dominan yang digunakannya. Nah, Taylor tahun 2000 mengelompokkan generasi pembelajaran jarak jauh ke dalam 5 generasi. Nah, apa aja sih? Yang pertama, ada model korespondensi, lalu yang kedua, model multimedia, yang ketiga, model telelearning, yang keempat, model pembelajaran fleksibel, dan yang terakhir, model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas, the intelligent flexible learning model. Nah, yang pertama ada model korespondensi. Model pembelajaran ini merujuk pada pembelajaran jarak jauh yang terutama menggunakan surat atau media tulis sebagai sarana komunikasi antara pengajar dan pelajar. Nah, hal ini adalah bentuk tradisional dari pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua ada model multimedia. Nah, model pembelajaran ini menggunakan beragam media seperti audio, video, teks, dan interaksi online untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, hal ini untuk meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan pelajar. Lalu yang ketiga ada model telelearning. Model pembelajaran ini berfokus pada penggunaan teknologi telekomunikasi seperti telepon dan video konferensi untuk menghadirkan pembelajaran jarak jauh secara real time. Nah, ini memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan pelajar. Nah, apa aja sih contohnya? Yaitu contoh dari model telelearning seperti yang sering digunakan pada saat ini yaitu ada Google Meet dan juga Zoom Meeting. Nah, sehingga memudahkan untuk terlaksananya pembelajaran secara online. Nah, lalu yang keempat ada model pembelajaran fleksibel. Nah, model pembelajaran ini menyediakan fleksibilitas waktu dan tempat bagi pelajar untuk mengakses materi pembelajaran. Nah, ini dapat melibatkan penggunaan platform online atau materi yang dapat diakses secara offline. Nah, contohnya seperti Google Classroom sehingga pelajar dapat mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Nah, sehingga memudahkan dalam pembelajaran secara online. Lalu yang terakhir ada model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas atau the intelligent flexible learning model. Nah, yang terakhir model pembelajaran ini menerapkan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi canggih lainnya untuk menyajikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan individu pelajar. Nah, ini memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih mendalam. Tujuan dari adanya pembelajaran daring atau pembelajaran online ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Nah, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan interaktif, sehingga siswa juga dapat secara aktif untuk terlibat di dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat sumber daya pembelajaran online. Nah, manfaat sumber daya pembelajaran online akan bermanfaat dan berdampak positif bagi siswa dan juga pengajar. Nah, yang pertama yaitu aksesibilitas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung dengan internet. Nah, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam belajar. Nah, contohnya dalam penggunaan Google Classroom. Pengajar dapat memberikan materi
untuk siswa dan siswa dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan untuk siswa dan juga memudahkan untuk mengajar. Manfaat yang kedua yaitu fleksibilitas waktu. Nah, pembelajaran online memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Nah, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pembelajaran dengan komitmen lainnya, seperti pekerjaan atau keluarga. Nah, sehingga tidak perlu keluar rumah, hanya cukup di rumah saja dan pembelajaran dapat terlaksana. Lalu yang ketiga, ada penyesuaian individu. Nah, bahan pembelajaran online seringkali dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Nah, memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih personal. Nah, jadi siswa dapat belajar secara mandiri. Lalu yang keempat, ketersediaan sumber daya. Nah, sumber pembelajaran online dapat mencakup berbagai format, termasuk teks, video, simulasi, dan interaktif yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Lalu yang kelima, pengembangan keterampilan digital. Nah, menggunakan sumber pembelajaran online membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan literasi digital yang penting untuk kehidupan dan karir di era digital. Lalu yang keenam, ada keterlibatan tambahan. Nah, platform pembelajaran online sering menyediakan alat interaktif, forum diskusi, dan peluang kolaboratif lainnya yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas pengalaman pembelajaran mereka. Nah, jadi manfaat pembelajaran online sangat banyak sekali, salah satunya juga dapat menghemat waktu. Dengan adanya pembelajaran online, pembelajaran dapat terlaksana dan siswa dapat mudah mengakses materi kapan saja dan dapat juga belajar secara mandiri. Nah, jika siswa kurang paham terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar, siswa dapat mengakses materi kapan saja dan dapat mempelajarinya secara mandiri, sehingga memudahkan siswa untuk belajar mengenai materi yang belum siswa tersebut pahami. Nah, selain manfaat, ada juga nih teman-teman ciri-ciri dari sumber daya pembelajaran online. Nah, pembelajaran online memiliki beberapa ciri-ciri secara umum. Nah, ciri-ciri tersebut didasarkan atas gabungan dari beberapa teori dan pendekatan yang mendukung pembelajaran online. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari pembelajaran online? Penasaran kan? Yang pertama yaitu ada pembelajaran individu. Nah, dalam pembelajaran online, pengalaman belajar pada pembelajaran online diciptakan oleh siswa itu sendiri. Nah, pada pembelajaran online, siswa berdiri di atas pijakan sendiri. Nah, salah satu keuntungan dari pembelajaran online yaitu siswa dapat menciptakan sendiri suasana belajar yang nyaman dan sesuai keinginan siswa tersebut. Nah, jadi siswa tidak perlu sibuk-sibuk berangkat ke sekolah, memakai seragam, dan waktu yang telah ditentukan. Nah, siswa dalam proses pembelajaran online akan belajar secara sendiri dan mandiri. Nah, ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan dari pembelajaran online yang dilakukan oleh siswa. Nah, faktor internal yang dapat mempengaruhi siswa tersebut yaitu ada kecerdasan, rasa ingin tahu tinggi, motivasi, kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi pembelajaran online yaitu teknologi yang dipakai, lingkungan sekitar, kecepatan akses internet, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran online, setiap siswa perlu untuk menciptakan kehadiran guru yang dapat digunakan sebagai kontrol untuk dirinya. Ketika siswa telah menciptakan kehadiran guru, siswa akan mampu mengontrol kecepatan belajarnya sendiri. Nah, ketika peran guru tidak ada, maka dapat memungkinkan adanya kemalasan siswa yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya pembelajaran online sesuai dengan jadwal. Nah, jadi walaupun dilaksanakan pembelajaran online, tetap dibutuhkan kehadiran guru untuk menyampaikan materi dan menjelaskan kepada siswa mengenai pembelajaran yang berlangsung. Nah, lalu yang kedua,
ada terstruktur dan sistematis. Nah, sama seperti pembelajaran konvensional, pembelajaran online dilakukan secara terstruktur. Nah, sebelum diadakannya kegiatan belajar mengajar secara online terlebih dahulu guru menyiapkan silabus, materi pembelajaran, media, RPP dan juga sumber belajar. Nah, semua kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur. Nah, selain terstruktur secara teknis, materi pelajaran pun diatur sedemikian rupa agar dapat terstruktur sesuai tingkatan kemampuan. Nah, materi yang lebih mudah akan diberikan di awal pertemuan dan materi yang sulit akan diberikan di akhir pertemuan. Nah, selain itu, materi-materi yang dirasa sulit akan diberikan penjelasan dan contoh agar memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu mengutamakan keaktifan siswa. Nah, proses belajar terjadi akibat adanya proses aktif dari siswa. Nah, proses aktif ini sangat diperlukan dalam pembelajaran konvensional maupun pembelajaran online. Nah, pada pembelajaran online memerlukan kegiatan aktif dari siswa. Nah, di zaman yang secanggih ini dan dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju, akan ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan siswa. Nah, dalam pembelajaran online, cara mengaktifkan siswa dapat menggunakan teknologi. Nah, teknologi dipilih karena dapat memfasilitasi dan menyediakan berbagai hal yang dapat mengaktifkan siswa. Nah, dengan menggunakan teknologi, guru dapat merancang beberapa aktivitas yang dapat membuat siswa aktif, baik dalam aktif berpikir, aktif bersosialisasi, maupun aktif dalam hal lainnya. Yang keempat ada keterhubungan. Nah, pembelajaran online dikenal sebagai pembelajaran yang mandiri. Apakah ketika siswa melakukan pembelajaran online, siswa tidak dapat berinteraksi dengan siswa lainnya? Nah, pastinya pertanyaan itu seperti itu akan terbesit ya di benak kita semua. Nah, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran online masih memungkinkan adanya pertemuan antar siswa. Nah, bedanya pertemuan ini dilakukan secara online. Pembelajaran online tidak merubah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada pembelajaran konvensional seperti adanya pertemanan ataupun interaksi dengan guru. Nah, salah satu karakteristik dari pembelajaran online yaitu adanya konektivitas. Nah, aktivitas pembelajaran online menghubungkan antara siswa dan guru, siswa satu dan lainnya, dan menghubungkan antar tim pengajar ataupun siswa dengan staf pendidik lainnya. Nah, teman-teman, dalam mengembangkan sumber daya pembelajaran online agar sesuai karakteristik siswa, terdapat beberapa strategi. Yang pertama, ada personalisasi konten adalah kunci utama. Nah, ini dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai macam materi, video pembelajaran, dan aktivitas yang dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Nah, kemudian memberikan fleksibilitas waktu dan tempat dalam belajar online juga penting, karena ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal dan preferensi individu mereka. Nah, selain itu, interaktivitas adalah aspek penting dalam pembelajaran online. Nah, melalui forum diskusi, kuis interaktif, atau sesi tanya jawab langsung, siswa dapat terlibat aktif dalam proses belajar, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka. Nah, yang kedua yaitu mendukung beragam gaya belajar juga merupakan strategi yang efektif. Nah, beberapa siswa mungkin lebih responsif terhadap pembelajaran visual. Nah, sementara yang lainnya mungkin lebih suka belajar melalui pendekatan auditif atau kinestetik. Nah, dengan menyediakan variasi dalam presentasi materi seperti gambar, audio, dan aktivitas praktis, siswa dengan berbagai gaya belajar dapat diakomodasi. Nah, selain itu, memberikan umpan balik yang terarah dan konstruktif juga penting dalam membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Nah, ini dapat dilakukan melalui evaluasi formatif, ulasan tugas, atau bahkan sesi konsultasi individu. Nah, yang kedua, memanfaatkan teknologi yang ada dengan bijak juga merupakan strategi yang penting. Nah, seperti memilih platform pembelajaran yang ramah pengguna dan intuitif, serta menggunakan fitur-fitur seperti simulasi, game, atau alat kolaborasi online dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah,
Penting juga untuk tetap memperhatikan aksesibilitas teknologi, memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pembelajaran online tanpa terkecuali. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, sumber daya pembelajaran online dapat dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik beragam siswa. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya pembelajaran online. Nah, mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya pembelajaran online dapat melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar program tersebut berhasil. Nah, beberapa tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan sumber daya pembelajaran online diantaranya yang pertama, mengelola ketersediaan dan aksesibilitas teknologi yang diperlukan. Nah, banyak siswa mungkin tidak memiliki akses konsisten atau cukup stabil terhadap perangkat keras atau internet, terutama di daerah pedesaan atau dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Nah, solusi untuk ini termasuk bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain untuk menyediakan perangkat keras atau koneksi internet kepada siswa yang membutuhkan, nah, serta menyediakan opsi offline melalui pemasangan materi pada media yang dapat diakses secara lokal. Lalu yang kedua, kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran online. Nah, karena tidak adanya interaksi langsung antara guru dan siswa serta kurangnya perasaan keterlibatan dalam lingkungan pembelajaran fisik, motivasi siswa untuk belajar secara online mungkin menurun. Nah, solusinya memanfaatkan berbagai alat dan platform pembelajaran online yang interaktif seperti forum diskusi, kuis online, atau sesi video langsung dengan guru untuk membangun koneksi interpersonal dan memperkuat keterlibatan siswa. Lalu yang ketiga, kesenjangan dalam kemampuan teknologi dan literasi digital antara staf pengajar. Nah, banyak guru mungkin belum terbiasa dengan teknologi baru atau kurang memiliki keterampilan dalam merancang dan mengelola sumber daya pembelajaran online. Nah, solusi untuk hal ini yaitu menyediakan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai kepada staf pengajar, baik melalui sesi pelatihan reguler maupun sumber daya online yang mudah diakses. Lalu yang keempat, penting juga untuk memperhatikan aspek keamanan dan privasi data dalam pengembangan sumber daya pembelajaran online. Nah, tantangan ini meliputi perlindungan data pribadi siswa dan guru serta mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan informasi. Nah, solusi untuk hal ini yaitu menerapkan kebijakan yang ketat terkait privasi dan keamanan data serta menggunakan platform pembelajaran online yang aman dan terpercaya. Nah, dalam mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, atau industri teknologi sangat penting. Nah, dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif serta komitmen untuk terus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang muncul, pengembangan sumber daya pembelajaran online dapat menjadi lebih efektif dan inklusif bagi semua peserta didik. Yang kelima, peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk pengembangan diri pribadi. Nah, selain kelebihan, pembelajaran jarak jauh juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Nah, kekurangan pembelajaran jarak jauh diantaranya yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Nah, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses pembelajaran. Nah, karena proses pembelajaran secara online jadi tidak bisa tatap muka antara pengajar dan pelajar juga sesama siswa lainnya. Nah, yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Nah, karena dilaksanakannya pembelajaran online, peserta didik bisa saja mengabaikan aspek akademiknya seperti ia lebih memilih untuk berjualan ketimbang memperhatikan guru menjelaskan. Nah, misalnya dalam pembelajaran online menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, siswa tidak menyalakan kamera karena
ia sedang fokus berjualan atau melakukan kegiatan lainnya. Nah, sehingga kurangnya pemahaman kepada siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi siswa hanya hadir saja di dalam forum pembelajaran online tersebut, tetapi tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, lalu yang ketiga, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak tepat waktu dan arenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin dikarenakan adanya jaringan yang tidak bagus, sehingga para pengajar atau guru kesulitan untuk mengirim materi kepada platform pembelajaran online seperti Google Classroom, atau siswa kesulitan untuk mengakses pembelajaran online karena siswa tersebut berada di daerah yang terpencil atau kurangnya akses internet. Nah, sehingga sulit untuk mengakses materi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Nah, kekurangan pembelajaran jarak jauh adalah peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Nah, karena dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh, banyak sekali kemungkinan yang membuat para peserta didik ini kehilangan motivasi. Contohnya, peserta didik dapat mendengarkan guru atau pengajar ketika sedang berlangsungnya pembelajaran online seperti menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, sedangkan kameranya tidak dihidupkan dan siswa tersebut mendengarkannya sambil rebahan atau sambil bermain game atau bahkan sambil scroll media sosial. Nah, sehingga hal tersebut siswa tersebut tidak sungguh-sungguh dalam belajar karena banyaknya terdistraksi oleh berbagai hal. Nah, jadi siswa tersebut kurang fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi secanggih-canggihnya teknologi itu tidak dapat menggantikan peran guru yang ada. Nah, jadi pembelajaran online seringkali tidak bisa gitu membuat siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran dan siswa tersebut tetap fokus terhadap apa yang sedang disampaikan oleh guru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.